everyone, welcome back to Ambaca Buku, di mana kita akan review buku-buku yang sudah aku baca. Pada episode kali ini, aku akan membahas sebuah buku yang berjudul Semua Ikan di Langit, karya Ziggy Z. Ya, namanya penulisnya itu sangat susah diucapkan, guys. Dan buku ini adalah terbitan dari Grasindo pada tahun 2017. Sedangkan halamannya cukup tebal, yaitu 213 halaman. Yuk kita bahas mulai dari sinopsisnya. Novel ini bercerita tentang tokoh utamanya adalah sebuah bus damri. Nah loh, jarang-jarang kan ada novel, ada tokohnya itu bukan manusia, tapi melainkan sebuah bus damri yang sudah sangat tua. Pada suatu hari, bus damri ini yang biasanya membuka trayeknya dari Dipati Ukur sampai Lui Panjang, tiba-tiba mendapatkan seorang penumpang yang aneh. Anehnya, penumpang ini adalah seorang anak kecil dengan jubah kebesaran, tapi kakinya melayang-layang di udara. Yang tambah aneh adalah dari rambut anak lelaki itu keluarlah banyak sekali ikan julung-julung yang kemudian bisa mengangkat si bus damri ini terbang melintasi angkasa. Nah, sebenarnya siapa sih penumpangnya ini? Bus damri kemudian memberi julukan penumpang tersebut sebagai beliau. Beliau ini membawa bus damri berpetualang menuju satu waktu ke ruang waktu yang lain, dimensi lain, dan juga dia memberikan banyak sekali keajaiban-keajaiban. Mulai dari pohon yang bisa berbicara, kecoa, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya buku ini adalah buku yang bercerita tentang petualangan sebuah bus damri dengan keajaiban-keajaiban yang diciptakan seorang anak bernama beliau, serta dengan ikan julung-julungnya yang bukannya ada di air tapi berenang-renang menuju ke angkasa. Selanjutnya adalah review. Dari judulnya aja, Semua Ikan di Langit, kita bisa menebak bahwa genre buku ini sebenarnya adalah fantasi ataupun dongeng. Jadi buku ini sangat bisa dibaca untuk anak-anak maupun orang dewasa seperti kita. Tapi sebenarnya di balik genre fantasi atau dari dongeng-dongeng keajaiban yang disajikan oleh Ziggy sebenarnya membahas sebuah tema besar, yaitu tentang ketuhanan, di mana bus damri ini digambarkan sebagai sosok yang sangat mencintai beliau, di mana beliau atau anak kecil tersebut dan penumpangnya itu adalah orang yang mempunyai sifat seperti Tuhan, yang mempunyai keajaiban-keajaiban di tangannya. Untuk penokohannya sendiri, saya juga sangat suka dengan penggambarannya, karena setiap kali saya membaca buku ini, saya seolah-olah diceritakan langsung, mendengar cerita langsung dari bus damri tentang pengalamannya bertemu dengan banyak sekali orang-orang, banyak sekali keajaiban-keajaiban, dan seolah-olah bus damri itu hanya mengatakan ceritanya itu kepada saya. Namun, pada awal-awalnya saat membaca novel ini, saya juga agak-agak bingung karena Ziggy ini terkesan menuliskan ceritanya secara acak. Tapi ketika dibaca sampai akhir, oh jadi begini, memang si Ziggy ini kayaknya sih sengaja ya membuat ceritanya itu agak acak-acak gitu. Tapi ternyata semuanya itu adalah berkaitan satu sama lain. Jadi sangat-sangat recommended buat kalian untuk baca Semua Ikan di Langit, terutama yang paling aku suka adalah part ikan julung-julung. Selanjutnya, ayo kita bahas tentang quotes-quotes yang ada di buku Semua Ikan di Langit.
Nah, di buku Semua Ikan di Langit ini saya juga menemukan banyak sekali quotes-quotes yang mendalam dan bisa kita kutip gitu ya. Dan salah satunya adalah ini, saya akan bacakan. Beliau yang baik hati, mungkin bagi beliau sebutan untuknya memang tidak jadi masalah. Beliau adalah beliau. Tidak jadi masalah bagaimana caranya dan apa bentuknya. Bagi beliau yang terpenting adalah menyebut dan mengingat dirinya dan terus menyayanginya. Dan sebagai pengganti waktu yang saya gunakan untuk menyebut namanya, mengingat dirinya, dan tak berhenti menyayanginya, beliau akan mengisi saya dengan kebahagiaan seperti bus kain berisi bulir-bulir cahaya di dashboard itu. Nah, di sini sangat-sangat kita bisa tahu bahwa Ziggy itu sedang menggambarkan Tuhan. Bagaimana kita harus menyayangi Tuhan sebagaimana mestinya. Dan quote-quote lain nanti saya akan sertakan setelah video ini. Yang terakhir adalah moral value. Dari buku ini kita diberitahu bahwa Tuhan itu sangat menyayangi manusia. Dan sebagai manusia sudah sepatasnya kita juga kembali menyayangi Tuhan kita. Tuhan adalah awal dan Tuhan adalah akhir. Dialah keajaiban di dunia ini, pembawa kebahagiaan. Jadi kita harus selalu mengingat Tuhan. Demikian review buku Semua Ikan di Langit. Semoga kalian suka dan juga bermanfaat. Kita jumpa lagi di review buku-buku selanjutnya. Bye!